Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat soal penundaan tahapan pemilu 2024 membuat geger Indonesia. Bagaimana tidak? Dalam putusannya pekan lalu, PN Jakarta Pusat mengabulkan gugatan Partai Rakyat Adil Makmur atau Prima kepada KPU. Partai Prima merasa dirugikan dan menuding KPU melakukan kesalahan dalam proses verifikasi administrasi yang berujung gagalnya parpol tersebut menjadi peserta pemilu. Dalam putusannya, PN Pusat menghukum KPU untuk tidak melaksanakan sisa tahapan pemilu 2024 sejak putusan diucapkan dan melaksanakan tahapan pemilu dari awal selama lebih kurang 2 tahun, 4 bulan, 7 hari. Putusan ini pun direspon KPU yang menyatakan akan mengajukan banding. Yang pertama menunggu salinan resmi dari Pengadilan Negeri Jakarta terhadap perkara tersebut. Walaupun demikian kami sudah membaca substansi dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut. Nah, yang kedua, bila memang demikian halnya, kami di KPU internal KPU sudah rapat membahas substansi dari putusan Pengadilan Jakarta Pusat ini, dan kami menyatakan nanti kalau sudah kita terima salinan putusannya, kita akan mengajukan upaya hukum berikutnya, yaitu banding ke Pengadilan Tinggi. Tanggapan juga datang dari Presiden Jokowi. Presiden menegaskan pemerintah tetap berkomitmen agar pemilu berjalan sesuai tahapan yang sudah ditetapkan. Tak hanya itu, Presiden pun mendukung KPU untuk banding. Komitmen pemerintah untuk tahapan pemilu ini berjalan dengan baik, penyiapan anggaran juga sudah disiapkan dengan baik, dan tahapan pemilu kita harapkan berjalan. Dan memang itu sebuah kontroversi yang menimbulkan pro dan kontra, tapi juga pemerintah mendukung KPU untuk naik banding. Namun tanggapan berbeda datang dari Menko Polhukam Mahfud MD. Mahfud menilai ada yang janggal dari putusan ini. Selain itu, gugatan Partai Prima dinilai salah tempat karena permasalahan administrasi masuk ke hukum perdata. Karena itu, bisa diabaikan. Ini urusan hukum administrasi kok masuk ke hukum perdata. Ada main mungkin di belakangnya, iyalah pasti ada main. Pasti. Oleh sebab itu saya katakan tadi, ini bukan soal independensi hakim. Kalau hakim itu tidak bisa diganggu-gugat. Kan kalau pemerintah sih akan terus jalan dengan persiapan ini dan bahkan kemudian kalau mau ini, karena ini salah kamar, ya diabaikan aja kalau sudah naik banding kalah lagi. Diabaikan. Lalu, bagaimana jadinya nasib tahapan pemilu 2024 yang sudah berjalan? Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau PN Jakpus soal penundaan tahapan pemilu 2024 menimbulkan polemik. Presiden telah menegaskan bahwa tahapan pemilu 2024 tetap akan berjalan sesuai jadwal, sementara ada pula komentar dari Menko Polhukam yang menyebut ada permainan di balik putusan ini dan tidak perlu ditanggapi. Benarkah semua dugaan ini? Dan apakah keputusan dari PN Jakpus ini harus dijalankan? Kita akan bahas soal ini bersama sejumlah narasumber. Ada yang hadir langsung di studio, Wakil Ketua Umum Partai Prima selaku penggugat di KPU, Alif Kamal Haladi. Selamat pagi. Pagi, Bang Alif. Saya manggilnya Bang aja karena masih muda juga. Terima kasih hadir di studio. Kemudian hadir untuk Sapa Indonesia Pagi secara daring, pakar hukum tata negara Universitas Andalas Padang, Sumatera Barat, Ferry Amsari, dan juga Ketua KPU 2017-2022 Arief Budiman. Mas Arief, Bang Ferry, selamat pagi. Dua-duanya udah cukup lama nggak ketemu. Mas Bayu. Salam sehat. Pagi Mas Bayu. Ya, kita ngobrol nih berkaitan dengan putusan penundaan pemilu. Bang Alif. Siap. Pak Mahfud MD bilang nih pasti ada permainan begitu. Partai Prima terlibat dalam dugaan tersebut atau gimana? Mas Bayu, sebelumnya bolehkah logika itu saya balik? Ya. Mungkinkah di balik dijegalnya Partai Prima ini ada permainan di dalam?
Boleh dong, saya berlogika seperti itu. Ya. Kalau seperti Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam yang harusnya menahan diri untuk tidak mengomentari putusan pengadilan ini, berlogika seperti itu. Wajar dong kami juga berlogika seperti itu. Bisa jadi di balik dijegalnya partai ada kekuatan yang mau menghalangi untuk ikut pemilu. Di beberapa kesempatan kami sudah katakan bahwa periksa jejak digital kan. Ya. 2 tahun yang lalu, 1 tahun yang lalu, kami selalu mengatakan kami tidak mau tunda pemilu. Kami tidak mau perpanjangan jabatan. Ya. Kami tidak mau presiden 3 periode. Beberapa kali kami katakan seperti itu. Jadi sekali lagi saya mau katakan bahwa soal dituduh kami ada permainan dan presiden pun sudah mengatakan kan. Justru yang kelabakannya ada beberapa ketua umum partai. Ada Pak Mahfud yang menuduh kiri kanan. Ya sudah, kalau kemudian ada tuduhan-tuduhan seperti itu dibuktikan dong. Dibuka siapa yang bermain dalam putusan-putusan seperti ini. Ya. Kalau kemudian Bang Sebentar Mas Bayu. Oke. Publik ini tidak melihat kenapa kemudian kami menuntut seperti ini. Jadi Tidak sebenarnya apa itu tuntutannya? Sejak November, sejak Desember, kami sudah curiga kami akan dicurangi oleh KPU. Makanya Itu di bulan tahapannya proses verifikasi administrasi. Makanya di bulan Desember itu beberapa kali kami aksi, kami demonstrasi di KPU, meminta KPU, hei KPU, kalian hentikan dulu proses pemilu ini, karena di dalam itu ada yang curang, karena di dalam itu ada yang mau memanipulasi proses verifikasi administrasi yang dilakukan oleh Prima. Hentikan dulu proses ini. Nah sekarang ketika tuntutan kami itu, kami tuangkan dalam petitum di gugatan kami DPN Pusat. Dan syukur alhamdulillahnya hakim mengabulkan. Loh, kepada kebakaran jenggot semua. Ya. Saya mau bertanya kepada publik, kepada Pak Mahfud, Mas Bayu. Iya. Kemana Pak Mahfud pada saat kami menuntut di bulan Desember kemarin? Iya. Karena ada kecurangan di situ. Ada hak yang dihilangkan oleh KPU dari proses verifikasi administrasi dari Prima. Ya. Itu loh. Prima sebagai sebuah partai politik yang mau ikut serta pemilu tahu bahwa kalau ada sesuatu harus kemana? Bawaslu, ke PT UN. Mas Bayu. Sekarang boleh tahu Bang Alif, mengapa kemudian kita coba ajukan ke PN, Pengadilan Negeri? Ya. Dan ini tahu bahwa sebetulnya bukan ranahnya Pengadilan Negeri. Pertama bahwa kami di PN Pusat itu tidak mengajukan sengketa pemilu, sengketa proses. Yang kami ajukan adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh KPU. Itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, menghilangkan hak-hak sipil politik kami oleh KPU sesuai Kovenant Internasional yang sudah diratifikasi oleh negara Republik Indonesia. Di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 itu ada hak sipil politik kami untuk ikut dalam berpartisipasi membangun pemerintahan. Itu ada. Jadi itu yang kami gugat ke PN Pusat, perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh KPU. Nah sebelumnya itu di Bawaslu pun kami sudah ke sana. Mentok. 2 kali kami menggugat ke Bawaslu. Mentok. Di PT UN mentok. Dan Mas Bayu, saya mau katakan. Itu sudah pernah dilakukan oleh Sudah pernah dilakukan oleh Prima. Kami mau katakan bahwa di Bawaslu itu tidak ada saksi ahli, tidak ada saksi fakta yang dihadirkan oleh KPU. Di PT UN pun seperti itu. Tidak ada saksi ahli, tidak ada saksi fakta yang dihadirkan oleh KPU. Di PN Pusat pun tidak ada saksi ahli, tidak ada saksi fakta yang dihadirkan oleh KPU Pusat. Artinya sebenarnya KPU Pusat ini meremehkan gugatan partai. Anda ingin mengatakan itu. Ketika proses-proses itu terjadi di Bawaslu, PT UN, tidak ada kemudian semacam upaya untuk mempertahankan. Tidak ada upaya-upaya itu, Mas Bayu. Jadi saya mau sekali lagi mau katakan juga bahwa jangan sampai KPU setuju dengan gugatan Prima ini gitu loh. Sampai kemudian dia tidak serius menghadapi gugatan kami. Ada apa? Jangan-jangan KPU setuju dengan gugatan kami ini. Ya. Jadi Anda duga malah ini sebetulnya yang diinginkan oleh KPU. Oleh KPU. Gitu. Kita mengerti juga. Itu loh. Ya. Saya ke Bang Ferry dulu. Bang Ferry, berkaitan bahwa ini ternyata di PN diterima karena ini perbuatan melawan hukum. Di posisi itu, Anda melihatnya? Ya, ada 2 problematika, Mas Bayu. Satu soal proses penyelenggaraan pemilu yang tidak jujur, tidak bersih, yang dialami Partai Prima dan beberapa yang lainnya.
juga problematika putusan di Pengadilan Jakarta Pusat. Oke, jadi ada dua Kalau hal yang secara berbeda nih begitu ya. Ya, Hmm. kalau secara hukum harus dipahami bahwa perbuatan melanggar hukum, namanya sekarang bukan melawan hukum lagi berdasarkan oke. ketentuan perundang-undang yang baru. Beristilahnya masih sama, masih PMH begitu ya. Menurut ketentuan undang-undang dan peraturan, ada dua ranah yang harus dibedakan, ranah hukum publik dan ranah hukum privat. Dalam perkembangannya, berdasarkan peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2019, ditentukan di pasal 10 dan pasal 11-nya untuk seluruh perbuatan melanggar hukum ya yang berkaitan dengan penyelenggara negara, dalam hal ini KPU adalah penyelenggara negara, maka harus dialihkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Atau kalau sudah disidangkan, dia diputus tidak dapat diterima, alias tidak memenuhi syarat, obskur libel, bukan kewenangan dan segala macamnya. Nah, dalam peradilan ada yang namanya kompetensi absolut, kewenangan yang kemudian tidak dapat diubah sehingga tidak bisa dipindah-pindah. Makanya pengadilan militer tidak menangani perkara cerai, Mas Bayu. Ya. Karena kompetensi absolutnya bukan itu. Begitu juga dalam kasus ini, kompetensi absolut PN Jakpus bukan itu. Sebab kalau seluruh PN bisa walaupun ini yang digugat adalah perbuatan melanggar hukumnya, itu juga tidak menjadi kompetensi makanya, PN Jakpus. Ya, di Perma itu sudah diperintahkan tidak lagi. Bahkan penelitian kita mengatakan sebelum perkara ini sudah ada beberapa putusan. Kalau penelitian kita soal PMH yang berkaitan dengan penyelenggara negara itu 17 putusan sebelumnya dinyatakan tidak dapat diterima. Hanya satu-satunya perkara ini yang kemudian lanjut begitu ya. Dan kalau tidak dapat diterima dia dialihkan ke petun. Jadi istimewa kasus ini. Anda tahu dugaan atau dengar cerita Bang Ferry, kenapa PN Jakpus kemudian seperti tidak mengerti hal ini? Harusnya kan ini apapun itu, walaupun ini PMH, perbuatan melanggar hukum, tidak dilanjutkan. Tapi tetap dilanjutkan dan diputuskan. Jadi polemik deh. Nah, itu yang kemudian menjadi tanda tanya. Pernyataan Menko Polhukam itu punya landasan rasionalnya tersendiri, Mas Bayu. Karena tidak mungkin seorang hakim di PN Jakpus tidak membaca peraturan Mahkamah Agung, tidak membaca undang-undang pemilu, tidak membaca konstitusi, maka putusan ini terasa janggal bin ajaib, kurang lebih begitu ya. Sebelumnya mereka sadar PMH itu harus dialihkan ke petun atau setidak-tidaknya akan diputus tidak dapat diterima, tapi tiba-tiba loss di perkara ini. Nah, bagi saya memang tentu saja secara rasional patut dipertanyakan, itu sebabnya beberapa teman-teman melaporkan majelisnya ke Komisi Yudisial. Nah, itu perspektif yang kemudian harus kita pahami betul. Bahkan Partai Prima sendiri saya yakin membaca peraturan itu. Tapi sebagai para pencari keadilan, mereka memang punya hak untuk mencoba seluruh cara untuk ditempuh. Tapi anehnya hakim kan harus bijak menerapkan dan mematuhi peraturan perundang-undangan. Jadi soal konvenan hak sipil itu tidak ditutup, cuma ruangnya berbeda begitu ya. Yang Undang-Undang 12 yang disebut oleh Mas Salib tadi. Nah, menurut saya itu satu hal masalah yang lebih serius adalah para penyelenggara pemilu yang menurut saya tidak sehat sehingga membuat teman-teman seperti Partai Prima dan partai-partai lainnya mencari cara-cara hukum lain ya, yang menurut saya memang juga tidak adil itu penyelenggara, sebab Partai Prima itu digantung habis-habisan. Itu kalau bahasa Minangnya bergantung tidak pakai tali gitu ya, bingung mereka. Bergantung kok nanggung begitu. Mau ke KPU mencari keadilan, ke Bawaslu digantung, ada hal-hal yang menurut saya tidak sehat, akses tidak dibuka dan segala macamnya. Ini problematika serius penyelenggara. Akhirnya Partai Prima dengan saya melihat sangat emosional mencari celah itu. Nah, anehnya adalah hakim yang mestinya bijak tidak menempuh kebijaksanaan dengan mentaati peraturan perundang-undangan. Ini saya mau lempar ke Mas Arief Budiman. Tadi
Bang Ferry mengatakan ini digantung Partai Prima. Bang Alif tadi dari Partai Prima menyatakan seperti istilahnya tadi kayak nggak serius menanggapi apa yang digugat oleh Partai Prima begitu. Mas Arief tidak menghadirkan kemudian bukti-bukti bahwa hal-halnya yang saksi-saksi dan lain-lain. Kira-kira begitulah ketika ini digugat sedemikian rupa di Bawaslu dan di PT UN. Mas Arief, KPU. Gini, pertama, undang-undang menyediakan ruang-ruang untuk menyelesaikan persoalan dalam pelaksanaan tahapan pemilu. Ya. Jadi di seluruh tahapan, penetapan partai politik peserta pemilu, pencalonan, bahkan nanti di bagian akhir adalah pemungutan dan penghitungan suara. Itu ada ruang-ruang yang disediakan untuk menyelesaikan persoalan. Nah, pertama saya ingin mengapresiasi ya, karena Partai Prima menggunakan ruang-ruang itu untuk menyelesaikan persoalan. Artinya tidak menyelesaikan persoalan itu di jalanan. Jadi ya baik penyelenggara pemilu maupun peserta pemilu memilih menyelesaikan di ruang-ruang yang sudah disediakan. Nah, bahwa ada ruang yang semestinya tidak digunakan untuk menyelesaikan persoalan, ternyata di situ digunakan untuk menyelesaikan persoalan. Pertama saya ingin menanggapi ya, tentu sebagai partai politik dia akan mencari ruang dimanapun, gitu ya. Dimengerti. Nah, bahwa kemudian ada putusan yang dianggap tidak konstitusional, itu biar ranahnya Bang Ferry dan teman-teman ahli hukum lah menjawab itu. Nah, tapi saya ingin melihatnya dari sisi teknis penyelenggaraan pemilunya, ya. Pertama, kalau dilihat dari tahapan penyelenggaraan pemilunya, saya tidak melihat ada hal-hal yang menyebabkan pemilu itu dapat ditunda. Semuanya tersedia, gitu ya. Pertama kita lihat regulasinya, ada regulasinya untuk menyelenggarakan, undang-undangnya ada, peraturan KPU-nya ada. Yang kedua, personilnya untuk menyelenggarakan, itu juga ada, gitu ya. Ketiga, anggarannya juga disediakan, gitu loh. Keempat, sebagaimana diatur dalam pasal 431 Undang-Undang 7. Tidak ada gangguan, tidak ada bencana alam yang menyebabkan sebagian atau bahkan seluruh wilayah itu tidak dapat melaksanakan tahapan. Nah, di pasal 431 itu sebenarnya ada dua klausul yang digunakan. Pemilu itu karena sesuatu hal tidak dapat dilaksanakan, maka dia dilakukan pemilu lanjutan atau dia dilakukan pemilu susulan. Nah, dalam pandangan saya, peristiwa putusan PN ini tidak dapat dimasukkan dalam kategori itu. Maka pemilu tidak perlu dilakukan penetapan penundaan untuk dilakukan pemilu susulan atau lanjutan. Jadi perintah PN itu kan suruh balik lagi, lalu dimulai lagi. Itu kan seperti memulai seluruh tahapan. Dan dengan perhitungan itu, Mas Arief, saya potong di sini karena saya ingin sedikit membacakan bahwa poin kelima dari gugatan yang kemudian dikabulkan dan jadi putusan di PN Jakpus tidak melaksanakan sisa tahapan pemilu 2024 sejak putusan ini diucapkan, koreksi saya ya Mas Alif, dan melaksanakan tahapan pemilu dari awal selama lebih kurang 2 tahun, 4 bulan, 7 hari. Menarik juga sih ini. Itu kenapa ya Mas Alif? Kalau saya mau jelaskan Mas Arief nih. Nggak apa-apa. Saya ke Mas Alif nanti. Mas Jadi Arief 2 tahun sampaikan. 4 bulan 7 hari itu karena pemilu 2 tahun 4 bulan 7 hari. Kenapa tuh ya? Pemilu 2024 itu dimulai tahapannya pada tanggal 14 Februari 2022. Kalau kita hitung 2 tahun sampai akhir putaran kedua pemilihan calon presiden dan calon wakil presiden itu kira-kira berakhir Mei 2024. Nah, artinya ini proses pemilu yang memang sudah sekarang ini berlangsung. Nah, kalau kemudian putusan PN pusat ini sudah memutuskan seperti itu, maka ya kita mulai dari nol lagi seperti di SPBU itu, gitu loh. Mulai dari nol aja tahapan ini, karena tahapan-tahapan yang sementara kemarin berlangsung itu sudah dicurangi oleh KPU. Tapi bukannya Partai Prima inginnya ikut di pemilu 2024? Betul. Kenapa nggak ikut saja? Loh, kami sudah digagalkan oleh KPU. Jadi tidak menuntut bahwa kami bisa masuk sekarang saja gitu? Loh, sekarang legal standing apa
Dari lembaga hukum mana yang kira-kira memasukkan Prima untuk ikut serta dalam pemilu 2020. Jadi Partai Primanya siap atau enggak untuk ikut 2024 sebenarnya? Atau ini sejak mengulur verifikasi waktu? administrasi kami itu, kami sudah siap. Nggak ada masalah siap, dengan kan? proses data, keanggotaan, struktur apa segala macam. Berarti siap untuk 2024? Siap untuk 2024, cuman problemnya sekarang di verifikasi administrasi kami itu kemarin dicurangi oleh KPU. Digagalkan oleh KPU di verifikasi administrasi. Nah sekarang kami mau mencari keadilan. Di mana kemudian keadilan itu kami dapatkan di pengadilan pusat, PN pusat. Jadi jelaskan kepada kami, mengapa harus 2 tahun lagi Partai Prima harus mengikuti lagi dari awal dan segala macam kalau memang sudah siap? Karena kan proses pemilu 2024 itu dimulai 14 Februari 2000. Ini jangka waktu pelaksanaan pemilu. Ya. Secara normal dari 2014. Jadi yang ingin dibenahi Mas Alif dan Partai Prima, sistem pemilunya atau Partai Primanya ikut pemilu? Dua-duanya. Oke. Kita benahi sistem pemilu seperti yang Mas Ferry sama teman-teman juga lakukan. Kita benahi sistem pemilunya. Kita benahi manajemen pemilunya. Kita benahi kemudian orang-orangnya. Jangan kemudian kita membiarkan orang-orang seperti ini menyelenggarakan pemilu untuk, ya bayangin misalnya, mereka ini kita kasih kesempatan, kita kasih kewenangan, kita kasih jabatan untuk memilih calon presiden, memilih presiden, wakil presiden, memilih anggota DPR RI, memilih anggota DPR kabupaten kota. Ya. Nah, dengan proses seperti ini, mereka sudah berbuat curang. Mas Ferry tahu kok seperti apa kecurangan yang terjadi di KPU. Ya. Kami tahu seperti apa kecurangan yang terjadi pada saat kami dihilangkan hak kami di verifikasi administrasi kemarin. Oke, kita dapat poinnya. Sekarang, kalau aspek pemilu yang jujur dan adil itu sudah tidak ada, gimana Mas Ferry? Ya. Kita mau berharap pemilu seperti apa dengan aspek kejujuran dan keadilan itu yang sudah tidak ada di KPU, lembaga penyelenggara pemilu. Sebelum ke Bang Ferry, saya ke Mas Arief Budiman, lanjutkan. Ya, Mas Bayu, jadi tahapan pemilu itu harus berjalan terus, ya. Menyelenggarakan pemilu itu nggak boleh gagal, karena resikonya, waduh, negeri ini bisa nggak punya pemimpin, gitu ya. Ya. Terlambat juga tidak boleh, karena tahapan pemilu itu dari satu tahapan ke tahapan berikutnya itu terus bersambungan, ya. Jadi nggak bisa tarik mundur ke belakang. Sebetulnya KPU punya pengalaman selama menyelenggarakan tahapan pemilu itu keluar fakta hukum baru, baik karena putusan Mahkamah Konstitusi, putusan Bawaslu, putusan TUN, tapi semua putusan itu kemudian dieksekusi dan tahapannya terus berjalan. Oke. Nah, gitu ya. Nah, kalau memang saya agak apa ya, tidak begitu ya. Kok bisa putusan itu kemudian memerintahkan kembali ke tahapan awal? Nah, ini yang agak mengganggu sebetulnya. Nanti tahapan itu akan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Nah, yang saya ingin pesankan begini, menurut saya ini yang harus semua bekerja keras ya. Putusan ini harus segera inkrah. Jadi kalau memang mau banding harus segera dilaksanakan dan pengadilan bandingnya juga harus segera memutuskan sehingga ini nanti segera inkrah. Kalau tidak, misalnya ini terlambat nih, kita tidak tahu ya putusannya apa. Saya nggak mau berandai-andai, jangan nanti kemudian ditafsir yang berbeda. Misalnya putusan itu memerintahkan Partai Prima dimasukkan dan itu inkrah. Bagaimana kita mau menafsir itu misalnya? Tidak melakukan penundaan pemilu ya, tapi diminta untuk dimasukkan di tengah-tengah tahapan yang mungkin itu sudah tidak terkejar. Misalnya, logistik sudah dicetak, logistik sudah didistribusikan. Tidak ada Partai Prima di situ. Tapi perintahnya kemudian dimasukkan. Tidak penundaan pemilu ya, tapi pemilunya jalan terus. Itu akan membuat, klausul yang terjadi untuk melakukan pemilu susulan dan pemilu lanjutan itu bisa terjadi. Karena surat suaranya harus diganti misalnya gitu. Belum lagi alat peraga kampanye, bahan kampanye, materi-materi lain yang materi sosialisasi. Jadi artinya pasti akan ada, semua pihak akan berpihak pada maju terus pemilu, tetapi hak-hak Partai Prima kalau memang benar, jadi akan diabaikan dulu sekarang. Ya, dan putusan yang inkrah itu harus cepat dan tepat waktu. Karena waktu menjadi penting di dalam pelaksanaan tahapan pemilu. Oke, itu akan jadi pertimbangan. Sedikit Mas Arief ya, tadi Bang Alif juga mengatakan seperti nggak serius KPU menanggapi ini. Kayak yakin pasti menang karena pemilu harus jalan terus, anyway, busway, begitu kata orang. Mas Arief. Ya, saya dulu ketika masih di KPU selalu memerintahkan begini, setiap yang Anda kerjakan, berita acara, dokumen, segala macam, itu harus ditata dengan rapi, disiapkan dengan rapi, karena sewaktu-waktu terjadi sengketa,
maka ini bentuk pertanggungjawaban kita. Ya, ini bukan bicara soal benar atau salah ya, tapi bagian dari pertanggungjawaban kita adalah menunjukkan bukti-bukti bahwa kita telah selesai melaksanakan pekerjaan itu. Saya tidak mengikuti detail ya persidangan Partai Prima, tapi kalau yang disampaikan Mas Alif tadi tidak menghadirkan kekuatan penuh lah untuk bisa menjelaskan argumentasi dalam proses persidangan, ya tentu sangat disayangkan. Sekali lagi saya tidak karena ini kan berdasarkan penjelasan Mas Alif, saya tidak mengikuti proses persidangannya waktu itu. Gitu. Ya, jadi kalau itu benar, mungkin ini kritik bagi KPU agar semua masalah harus dianggap serius karena pemilu begitu pentingnya bagi Indonesia. Terakhir Mas Arief, karena Anda harus pamit di bagian pertama ini, apa yang kira-kira bisa kita lakukan dan kita lihat sebagai sebuah komitmen? Pemilu harus jalan, tapi keadilan bagi Partai Prima. Kalau memang ada hal-hal yang mengganggu dan seharusnya bisa dibenahi, kalau iya itu terjadi sejak awal. Kalau sekarang kan agak sulit dalam situasi yang dilematis seperti ini kira-kira. Tapi adakah sesuatu yang bisa dilakukan kemudian bagi Partai Primanya juga, menurut Anda, Mas Arief? Kalau melihat tahapan tahapan, ruang itu kan sudah tidak ada. Khusus untuk yang peristiwa ini ya, karena di Bawaslu sudah selesai dilakukan, di Petun juga sudah selesai dilakukan untuk peristiwa yang ini. Yang berikutnya ke depan, saya ingin terus mendorong ya penyelenggara pemilu, peserta pemilu, dua hal setidaknya. Pertama, integritas. Itu perlu datang baik dari peserta maupun dari penyelenggaranya. Yang kedua, transparansi. Nah, kalau dua hal ini bisa dijalankan dengan baik, saya selalu mendorong dulu itu penggunaan teknologi informasi di seluruh tahapan, sehingga orang bisa mengakses dengan mudah. Gitu ya. Nah, yang ketiga, tentu dua hal ini kalau dilaksanakan kita akan punya pemilu yang berkualitas. Oke, baik Mas Arief, saya pamitkan Anda karena ada kegiatan yang lain. Terima kasih untuk diskusinya pada kesempatan kali ini. Kemudian untuk Bang Ferry dan juga Mas Alif kita lanjutkan setelah jeda. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Pagi.